Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Alvina Eva Pratiwi, NPM 10903-18330, yang akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Analisis Perbandingan Capital Asset Pricing Model, Arbitrage Pricing Theory, dan Fama Friends 3 Factor Model dalam memprediksi expected return pada saham yang tergabung dalam Indeks 80 di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017 sampai 2020. Fenomenanya yaitu yang pertama dilansir dari Liputan 6, bingung strategi investasi saham, pilih trading atau simpan jangka panjang. Di sini para investor bingung karena banyak sekali jenis-jenis investasi. Tidak hanya trading atau jangka panjang, tetapi dalam aset berwujud seperti tanah, emas, mesin, dan lain sebagainya. Dengan kebingungan para investor, sebagian besar investor langsung saja sebagai contoh simpan uang di saham. Dan mengapa pada tahun 2021 banyak yang kebingungan dalam memilih investasi? Karena dilansir dari IDX Channel, 3 tahun terakhir pasar modal diserbu anak muda yang pastinya hanya mengenal keuntungan saja, tetapi lupa dengan risiko yang akan terjadi. Dilansir dari kompas.com, banyak anak muda alami rugi saat investasi karena terperdaya janji manis influencer. Karena saat ini yang sedang fenomenal yaitu trading, yang keuntungannya bisa setiap jam, hari, bahkan mingguan. Sehingga anak muda yang baru mengetahui tentang trading tidak akan memikirkan risiko. Dengan begitu, saya akan menganalisis perbandingan capital asset pricing model, arbitrage pricing theory, dan Fama Friends 3 Factor Model agar anak muda yang baru mengenal saham bisa mengukur expected return dan risiko sebelum melakukan investasi. Di sini terdapat grafik dari return saham indeks 80 dan IHSG. Dilihat dari grafik ini, kinerja saham yang terdapat di indeks 80 cenderung sinkron dengan IHSG. Hal ini terlihat ketika indeks 80 menunjukkan return negatif dan IHSG juga memberikan nilai negatif. Meskipun pada tahun 2019, indeks 80 tidak sejalan dengan IHSG, karena di tahun 2019 sedang ada pandemi COVID. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa pergerakan IHSG sebagian besar dipengaruhi oleh besarnya modal saham dalam indeks 80. Hasil expected return dengan menggunakan CAPM, APT, dan Fama Friends Factor Model. Expected return tertinggi pada model CAPM adalah WIM sebesar 11,74%. Expected return tertinggi pada model APT itu MNCN yaitu 820%. Yang tertinggi dari Fama Friends Factor Model yaitu saham INKP yaitu 3069%. Perbedaan expected return dari uji normalitas terlihat signifikansinya 0,0 yang berarti di bawah 0,05. Itu artinya tidak berdistribusi normal. Dengan begitu tidak dapat dilakukan uji one way ANOVA dan dilakukan uji Kruskal-Wallis. Di sini hasil uji Kruskal-Wallisnya 0,045 yaitu di bawah 0,05. Maka H0 ditolak sehingga terdapat perbedaan antara capital asset pricing model, arbitrage pricing theory, dan Fama Friends 3 Factor Model dalam memprediksi expected return saham pada indeks 80. Tingkat keakuratan di sini ada nilai MAD CAPM 0,28, MAD APT 1,8, MAD Fama Friends 3 Factor Model 4,0. Nilai MAD digunakan sebagai ukuran risiko atas investasi. Sehingga di sini nilai MAD yang terkecil yaitu MAD CAPM. Oleh sebab itu, sebaiknya investor menggunakan CAPM ketika melakukan analisis investasi dalam menentukan portofolio agar dapat memberikan risiko tertentu dan expected return yang tinggi. Perbedaan akurasi. Dilihat dari tabel sebelah kiri atau hasil uji normalitas menggunakan uji Shapiro-Wilk, nilai signifikansi CAPM, APT, dan Fama Friends yaitu 0,00 yang berarti di bawah 0,05. Sehingga dapat dikatakan semua data tidak berdistribusi normal. Dengan begitu, tidak akan dapat dilakukan uji one way ANOVA melainkan uji Kruskal-Wallis. Nah, di sini ada hasil Kruskal-Wallis menunjukkan nilai signifikansinya 0,00 juga, yang berarti di bawah 0,05 dan sehingga H0 ditolak. Berarti terdapat perbedaan akurasi yang signifikan antara capital asset pricing model, arbitrage pricing theory, dan Fama Friends 3 Factor Model dalam memprediksi expected return saham pada indeks 80. Kesimpulannya yang pertama, expected return tertinggi dengan menggunakan metode CAPM adalah saham WIM sebesar 0,1174 atau 11,74% dari seluruh saham indeks 80. Sedangkan expected return tertinggi dengan menggunakan metode APT yaitu saham MNCN sebesar 8,20 atau sebesar 820%, dan expected return tertinggi pada metode Fama Friends 3 Factor Model adalah saham INKP sebesar 30,69 atau sebesar 3069% dari seluruh saham indeks 80. Yang kedua, terdapat perbedaan antara CAPM, APT, dan Fama Friends 3 Factor Model dalam memprediksi expected return pada IDX 80. Yang ketiga, capital asset pricing model lebih akurat dibandingkan APT dan Fama Friends 3 Factor Model dalam memprediksi expected return saham pada indeks 80. Yang keempat, terdapat perbedaan akurasi yang signifikan antara CAPM, APT, dan Fama Friends 3 Factor Model dalam memprediksi expected return saham pada indeks 80. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.